Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Anak ibu, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 6, subtema 3 untuk muatan bahasa Indonesia ya nak, mengenai energi alternatif. Oleh karena itu, Ibu berharap anak Ibu sudah siapkan semua buku temanya untuk menunjang pembelajaran kita di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, kita awali kegiatan kita di pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah untuk mengharapkan kemudahan, keberkahan, serta ilmu yang bermanfaat ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak ibu, tujuan dari pembelajaran kita kali ini, setelah anak ibu menyimak materi yang ibu sampaikan di dalam video ini, anak ibu mampu mengenal apa itu energi alternatif serta dapat menuliskan kembali informasi mengenai energi alternatif. Silahkan anak ibu buka buku temanya di halaman 103 ya nak. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau biasa kita kenal dengan BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Oleh karena itu, karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar minyak. Nah, mari kita pelajari energi alternatif dan manfaatnya. Nah, anak ibu, pada pembelajaran kita yang sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana apa itu sumber energi di subtema 1 dan apa saja perubahan energi. Sumber energi yang sudah kita pelajari ada berbagai macam ya nak. Ada sumber energi yang terbatas dan ada sumber energi yang tidak terbatas jumlahnya. Walaupun demikian, kita tetap harus menggunakan sumber energi tersebut dengan bijak. Agar apa? Agar sumber energi yang ada di muka bumi ini masih tersedia ya nak, atau tidak cepat habis. Nah, kemudian kita juga sudah belajar apa saja perubahan-perubahan dari suatu energi. Karena energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Namun dia dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, kali ini kita akan masuk ke apa itu energi alternatif. Pengantarnya adalah energi alternatif itu digunakan untuk mencari atau mempersiapkan energi pengganti dari sumber energi yang sudah tersedia. Contohnya adalah bahan bakar minyak. BBM itu adalah penggunaan energi terbesar di dunia ini. Dan anak ibu bayangkan bagaimana jika kebutuhan BBM itu terus meningkat sementara ketersediaan energinya semakin menipis. Tentu saja lama-kelamaan bahan bakar minyak pasti akan habis. Oleh karena itu, para ilmuwan kita dan berbagai orang-orang di seluruh penjuru dunia ini terus mengembangkan dan terus mencari apa saja energi alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar minyak tersebut. Nah, silahkan anak ibu buka bukunya di halaman 104 ya nak. Nah, di situ kita akan bahas apa itu energi alternatif. Nah, untuk bisa mengetahui apa saja yang ada di situ. Nah, pada pembelajaran 1 ini, anak ibu disuruh menemukan informasi dari teks tentang energi alternatif. Informasi dalam teks itu dapat ditemukan dengan cara membaca secara cermat dan mencari kata-kata penting yang ada pada teks. Kata-kata penting yang ditemukan nantinya berkaitan erat dengan tema yang ada pada teks tersebut. Selain itu, informasi dalam teks juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Nah, oleh karena itu kita baca dengan seksama untuk dapat menggali informasi yang tepat atau yang penting yang ada pada teks ya nak ya.
Ayo membaca. Apa itu energi alternatif? Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Nah, ini adalah kalimat utama, ini kalimat yang penting ya, Nak. Nah, dia menjelaskan apa itu energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Lalu, apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Nah, perhatikan gambar berikut. Pemanfaatan energi surya. Berarti ini adalah salah satu contoh dari energi alternatif. Ini contoh yang pertama ya. Yang kedua dan ketiga. Pemanfaatan energi surya. Energi surya itu berarti energi matahari. Karena matahari itu nama lainnya adalah surya. Kemudian pemanfaatan energi air. Dan yang ketiga pemanfaatan energi angin. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin, dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Nah, ini adalah keuntungan dari energi alternatif. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau gerak bayu, angin itu nama lainnya bayu ya nak, dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Berarti energi dari matahari, angin, dan air tadi digunakan untuk menjadi energi listrik atau dirubah menjadi energi listrik. Kan sudah kita pelajari pada perubahan energi di subtema 2 ya nak. Lalu setelah itu baru dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah ini ya nak. Lalu energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sementara energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga bayu. Berarti diantaranya ada 3 buah pembangkit listrik yang dihasilkan dari sumber energi matahari atau surya, angin, dan air. Yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan PLTB, pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Pembangkit listrik tenaga angin itu merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif, banyak menghemat penggunaan BBM. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Nah, kalau untuk mengetahui apa saja informasi yang ada di dalam teks, anak ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada teks tersebut. Supaya anak ibu bisa mengambil kesimpulan apa inti dari teks tersebut. Nah, sebagai contoh ya, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Tadi apa nak? Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak atau sumber energi yang menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Kemudian, mengapa perlu energi alternatif? Karena sumber energi BBM di muka bumi saat ini ketersediaannya semakin menipis atau semakin sedikit. Apa sajakah yang termasuk sumber energi alternatif? Tadi apa saja yang dibaca dalam teksnya? Yang termasuk sumber energi alternatif itu adalah sumber energi yang biasanya jumlahnya terbatas dan harganya murah serta mudah didapat. Di dalam hal ini dicontohkan adalah surya atau matahari, energi angin, gerak air, dan gerak angin ya nak, ada 3 ya. Kemudian berikan salah satu contoh penggunaan energi alternatif, yaitu dengan pembuatan
pembangkit listrik tenaga surya. Apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Apa yang bisa diakibatkan jika tidak ada energi alternatif? Tentu saja ketersediaan BBM akan habis dan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak. Bisa jadi kita kembali ke zaman dahulu kala. Tidak bisa memasak menggunakan gas lagi. Tidak bisa berkendara dengan kendaraan bermotor. Pakai sepeda lagi. Karena bahan bakar minyaknya sudah habis dan sudah tidak ada lagi. Nah, itu akibatnya neneknya. Oleh karena itu, makanya perlu kita bijak dalam menggunakan energi selama energi itu masih ada. Penghematan perlu dilakukan sedari dini untuk menjaga ketersediaan energi untuk masa depan. Dan dengan terus dikembangkannya energi alternatif. Nah, angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin, termasuk yang biasa anak ibu lakukan bermain layang-layang. Itu memanfaatkan gerak angin. Nah, berikutnya pada pembelajaran yang kedua. Nah, ini ada teks juga ya, Nak ya. Di sini pada pembelajaran 2 ini melakukan wawancara tentang pemanfaatan energi angin sebagai energi alternatif. Mencari lebih banyak informasi berkaitan dengan teks itu dapat dilakukan dengan memunculkan pertanyaan baru. Kalau tadi diberikan teks, anak ibu bisa mendapatkan informasi jika menjawab soalnya. Sekarang, anak ibu membuat pertanyaan baru untuk mendapatkan informasi dari teks. Nah, itu caranya dengan melakukan wawancara ya, Nak. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk melakukan wawancara tadi atau pertanyaan baru dapat anak ibu cari jawabannya dengan melakukan wawancara. Kemudian kita juga bisa menambah informasi kita dengan melakukan wawancara. Kita bisa bertanya kepada teman ataupun orang tua untuk mendapatkan informasi tersebut. Sebelum melakukan wawancara, kita harus terlebih dahulu membuat pertanyaan. Seperti yang sudah pernah kita pelajari pada pembelajaran di tema-tema sebelumnya ya, Nak. Untuk membuat pertanyaan di dalam wawancara tentu kita gunakan kata tanya. Apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan. Itu merupakan salah satu dari kata-kata tanya yang dapat menggali informasi yang ada di dalam teks. Contohnya, sebelum ibu membaca, ibu bisa bertanya atau menuliskan soal pertanyaan dulu. Judulnya gerak angin sebagai energi alternatif. Ibu bisa bertanya, apa itu energi gerak angin? Nah, bagaimanakah gerak angin dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif? Nah, itu dia salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk wawancara dalam menggali informasi yang ada di dalam teks. Nah, setelah melakukan wawancara dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat, anak ibu juga dapat menulis jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut di dalam sebuah paragraf. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dari kata apa, siapa, bagaimana tadi, dan seterusnya, anak ibu bisa rangkum menjadi satu paragraf sebagai intisari dari ringkasan wawancaranya. Nah, setelah selesai, anak ibu juga bisa atau telah berhasil membuat laporan dari hasil wawancara. Dan ini merupakan satu informasi yang penting. Baik, langsung saja kita baca, Nak ya. Teks pada pembelajaran kita yang kedua di halaman 114, gerak angin sebagai energi alternatif. Udin dan kawan-kawan sedang belajar tentang angin. Mereka berencana bermain layang-layang. Hal ini untuk mengamati manfaat angin. Mereka memilih bermain di lapangan yang luas. Bermain di lapangan luas, leluasa untuk bergerak. Bermain di lapangan luas juga dapat angin yang cukup. Angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang.
Angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang. Angin sedang artinya angin yang tidak terlalu besar. Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari karena angin pada siang sampai sore hari sangat cocok untuk bermain layang-layang. Zaman dahulu, angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin Bayu atau PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Dan kincir angin ini biasa disebut dengan turbin. Jadi di dalam teks ini memuat manfaat dari gerak angin sebagai energi alternatif ya. Selain untuk pembangkit listrik dan nantinya akan jadi pengganti bahan bakar minyak, karena tujuan dari energi alternatif adalah menjadi atau membuat pengganti bahan bakar minyak. Juga dapat energi yang lain dari gerak angin ya, bisa dimanfaatkan untuk bermain layang-layang. Sudah paham ya anak ibu tentang informasi yang terkandung di dalam teks energi alternatif. Nah, anak ibu bisa tanya jawab sebagai wawancara dari teks ini dengan orang tua untuk diskusi lebih lanjut supaya lebih paham. Kemudian kita masuk ke pembelajaran ketiga ya nak. Silahkan buka bukunya di halaman 122. Nah, di situ menemukan dan menjelaskan kata-kata penting. Pada suatu teks terdapat kata-kata penting yang maknanya sudah diketahui dan kadang ada yang belum diketahui. Kata-kata penting yang belum kita ketahui maknanya itu selalu ibu sampaikan bisa kita cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, anak ibu juga dapat bertanya kepada guru ataupun orang tua. Nah, kita lihat ya. Sebagai contoh, misalnya kita cari di sini suruh menemukan beberapa kata yang berkaitan dengan informasi tentang energi alternatif ya nak. Apa yang bisa dilihat dari sini? Kata-kata apa? Ya misalnya ini ya nak, listrik, ini berkaitan dengan itu. Terus apa lagi? Generator. Nah, apa lagi nak? Nah, masih banyak lagi yang lain. Nah, kemudian anak ibu bisa berdiskusi dengan orang tua untuk mencari 8 kata tadi yang berkaitan dengan energi alternatif serta mencari maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau bahkan orang tua juga sudah mengetahui maknanya. Itu bertujuan agar pemahaman anak ibu mengenai energi alternatif itu semakin baik. Paham ya nak? Gerak air termasuk salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerak air, maka semakin besar pula energi yang dihasilkan. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin ataupun kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal. Di antaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembelajaran yang keempat ya nak. Nah, di pembelajaran keempat ini anak ibu diharapkan mampu meringkas informasi dari teks tentang energi alternatif. Nah, meringkas teks itu dapat dilakukan dengan cara menentukan ide-ide pokok dan kata-kata penting dari teks. Ketika membuat ringkasan, nah, penulis atau anak ibu harus melihat dari teks asli tanpa mengurangi setiap ide pokok ataupun kata-kata penting yang diringkas. Berarti anak ibu, ketika anak ibu ingin meringkas, anak ibu harus melihat teks aslinya seperti yang ada pada pembelajaran 4 ini. Baik, langsung saja kita baca teksnya ya nak. Air sebagai sumber energi alternatif. Kalau tadi kita sudah baca energi angin sebagai energi alternatif. Sekarang air sumber energi alternatif. Air merupakan sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.
Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik, untuk penerangan, dan orang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Sekarang, penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Nah, saat ini listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakannya dengan hemat. Tentu saja ya nak, anak ibu telah ketahui bahwa energi listrik adalah salah satu energi yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia atau dipakai. Oleh karena itu ternyata disediakan oleh Allah sumber energi air. Air itu merupakan sumber energi yang tidak terbatas. Artinya dia dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Dan kita telah ketahui energi gerak air juga sudah dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga air. Nah, listrik-listrik yang tadi dihasilkan oleh gerakan air dapat digunakan sebagai menggantikan BBM yang ada di dunia ini atau di bumi ini. Nah, ternyata listrik juga sekarang bukan hanya dipakai oleh lampu ataupun sumber listrik untuk menghidupkan alat-alat elektronik, bahkan kendaraan pun di negara-negara maju sudah diciptakan kendaraan dengan tenaga listrik. Nah, artinya anak ibu, kita lebih banyak lagi membutuhkan sumber energi. Oleh karena itu, perlu dikembangkannya pemanfaatan energi gerak air ini untuk menjadi energi alternatif. Sudah paham ya nak ya? Berikutnya di pembelajaran kelima ya. Nah, kita dapat menemukan informasi dari teks tentang pemanfaatan briket. Informasi tentang briket dapat diperoleh dari teks ini anak ya. Menemukan informasi pada teks dapat dilakukan dengan menyusun pertanyaan, seperti yang ibu jelaskan tadi. Sebelum membaca teks, kita dapat menyusun pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin kita ketahui. Contoh, misalnya anak ibu ingin tahu, apa sih itu briket? Tentu anak ibu buat pertanyaan, apa itu briket? Nah, baru anak ibu baca teksnya. Jadi anak ibu paham. Kemudian, bagaimana membuat briket? Nah, anak ibu jadi tahu seperti apa proses pembuatan briket dari membaca teks yang disediakan. Kemudian, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi disusun berdasarkan teks informasi yang kita inginkan. Nah, baik, kita baca sama-sama ya nak. Briket pengganti BBM di halaman 136. Briket adalah bahan bakar pengganti BBM atau bahan bakar minyak. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, ataupun batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Nah, berikut ini cara pembuatan briket. Berikut alat dan bahannya ya nak. Batok kelapa, bambu, serbuk, dan serbuk gaji. Ini bahan-bahannya ya. Kanji, kemudian potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan, korek api. Dan cara kerjanya bagaimana? Siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contohnya bahannya bambu, gergaji, ataupun batok kelapa. Wah, ternyata briket ini nak sangat bagus ya nak ya. Karena dia memanfaatkan sampah lingkungan. Artinya kalau makin banyak pembuatan briket, makin banyak sampah lingkungan yang dimanfaatkan. Artinya bukan hanya menciptakan pengganti bahan bakar minyak atau energi alternatif, namun memberikan solusi juga bagi sampah-sampah yang ada di lingkungan. Berarti ini sifatnya ramah lingkungan. Dan biasanya kalau sampah tentu harganya murah ya, atau bahkan dibuang begitu saja seperti bambu ataupun serbuk gergaji atau batok kelapa, tempurung kelapa itu biasanya ada di mana-mana ya nak, karena dibuang, karena itu sampah. Jadi anak ibu, ternyata nih pemanfaatan briket, pembuatan briket ini memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan harganya murah serta mudah didapat. Lalu keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Nah, biasanya dijemur ya nak. Lalu bakar di tempat khusus sampai terbentuk arang. Hasil pembakaran berupa arang ataupun serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring dan diayak. Diayak itu digoyang-goyang pakai jaring-jaring ya, atau dipilih mana yang
ukurannya besar, mana yang ukurannya kecil. Biasanya yang ukurannya besar ditumbuk lagi sampai halus. Hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Nah, fungsi kanji sebagai perekat. Berarti di sini kanji berfungsi untuk merekatkan arang tadi ya nak, yang udah ditumbuk. Adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. Nah, berarti setelah tadi dilengketkan dengan kanji, dicetak dengan potongan bambu ataupun pipa paralon dengan ukuran yang sedang. Lalu dipadatkan. Tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Nah, pengeringan ini bisa memakan waktu beberapa hari, tergantung dari sinar matahari. Berarti pembuatan briket ini sangat benar-benar murah, efisien, dan ramah lingkungan karena benar-benar memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar. Menjemurnya pun menggunakan tenaga matahari. Nah, briket memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil ya nak ya. Nah, ini termasuk keuntungan dari briket tadi. Karena tadi dapat mengurangi bahan bakar fosil atau BBM tadi ya nak ya. Lalu apalagi keuntungannya? Briket juga mudah dibakar. Namun briket tidak cepat habis. Nah, penggunaan briket ini merupakan salah satu cara untuk menghemat BBM. Sudah paham ya nak informasi yang terdapat di dalam briket pengganti BBM? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran yang terakhir di pembelajaran 6 mengenai muatan bahasa Indonesia ya. Pada pembelajaran ke-6 ini sebenarnya anak ibu diminta untuk menyimpulkan informasi dari teks tentang energi alternatif. Nah, sebelumnya ibu pernah membahas bagaimana langkah-langkah untuk menyimpulkan informasi dari teks. Yang pertama, anak ibu harus menyimak atau membaca informasi dari teks dengan cermat. Kemudian anak ibu bisa mencatat hal-hal pokok dari isi informasi yang didapat. Lalu anak ibu juga membuat kesimpulan informasi dengan cara menyusun pokok-pokok informasi tadi menjadi kalimat yang baik dan benar. Nah, baiklah, coba kita akan bahas atau baca teks mengenai biogas ya nak. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Bahkan, limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan, energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan BBM perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Nah, ini dia intinya nak ya. Biogas itu merupakan energi alternatif yang berasal dari gas kotoran hewan. Ternyata kotoran hewan itu menghasilkan gas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Gas yang dihasilkan dari kotoran hewan tadi disebut sebagai biogas. Nah, gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran juga digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Nah, gitu ya nak ya, paham ya? Jadi biogas itu adalah energi alternatif yang berasal dari gasnya kotoran hewan. Masya Allah ya nak ya, ternyata Allah menciptakan gasnya atau sisa dari kotorannya hewan itu pun menghasilkan hal yang bermanfaat bagi manusia. Seperti itu, dapat diciptakan atau menggantikan BBM ya, gasnya tadi diolah lagi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ternyata bukan hanya dagingnya, kulitnya dari hewan itu.
Untuk sapi ini sudah sangat sering dibahas ya nak ya, atau dimanfaatkan. Bahkan yang sudah terkenal adalah kotorannya dapat dijadikan sebagai pupuk kompos. Nah, jadi alasan biogas dapat dijadikan sebagai energi alternatif apa? Tentu saja biogas itu ramah lingkungan, murah dan mudah didapat karena berasal dari kotoran. Kemudian pengembangan biogas juga termasuk kegiatan yang ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar fosil atau tidak menggunakan energi yang berasal dari fosil, melainkan dari kotoran dan tidak merusak lingkungan. Karena kita memanfaatkan kotoran dari hewan. Lalu keuntungan apa yang kita bisa peroleh jika menggunakan biogas? Tentu harganya murah, lebih efisien dan mudah didapat. Namun penggunaan biogas juga ada hambatannya nak. Hambatannya apa? Pemanfaatan atau pengembangan dari biogas itu sendiri masih sulit karena alat-alat yang belum lengkap dan manusia kita atau sumber daya manusia kita masih belum terampil dalam mengolah biogas tersebut untuk menjadi energi alternatif. Nah, anak ibu, dari teks yang sudah kita baca semua dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, ternyata perlu sumber daya yang mumpuni atau sumber daya yang pintar, yang sanggup membuat perubahan dari energi atau sumber-sumber energi yang disediakan Allah. Oleh karena itu, anak ibu harus bisa rajin belajar, harus semangat belajarnya, supaya bisa menjadi bagian dari manusia-manusia yang mungkin menciptakan energi alternatif di kemudian hari. Ya, ibu berharap ya mudah-mudahan dan itu bisa berguna, dan kalau berguna dan bermanfaat bagi banyak orang, tentu saja berpahala ya nak ya. Baiklah, kita sampai di penghujung pembelajaran kita, yaitu kesimpulan pembelajaran kita. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Dan energi alternatif dicari menggunakan sumber energi yang tidak terbatas dan biasanya harganya lebih murah dan mudah didapat. Seperti contohnya tadi, matahari, angin, air, dan kotoran sapi ya atau kotoran hewan. Nah, energi alternatif digunakan sebagai langkah untuk pencadangan kebutuhan energi yang semakin meningkat dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang saat ini masih terus dikembangkan. Nah, baiklah anak ibu, untuk pembelajaran hari ini, ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang ibu sampaikan dan ibu berikan. Ibu ucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna. Ibu tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.